Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita mulai pembahasan kita berikut ini. Kita lanjutkan pembahasan dengan tema besar, yaitu bagaimana cara-cara menggapai kebahagiaan bersama dengan Al-Quran. Tentu tema besar ini perlu kita rinci secara teknis agar kita bisa melaksanakan uh, ajaran Allah itu. Kita pelajari secara teknis pelan-pelan. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas cara menyusun skala prioritas di antara kegiatan sehari-hari agar kita bisa memanfaatkan umur yang pendek dan sarana yang terbatas hanya untuk kegiatan-kegiatan yang mengantarkan kita untuk hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Kalau kita berhasil menyusun dan berdisiplin dalam melaksanakan skala prioritas sebagaimana kita pelajari yang lalu, maka insya Allah kita akan bisa meningkatkan penggunaan waktu kita untuk beribadah. Karena dengan kita melaksanakan apa yang kita sudah pelajari, kita hanya memilih kegiatan yang halal saja. Kita hanya memilih kegiatan yang bermanfaat saja. Dan kita memilih hanya kegiatan yang berbobot di akhirat saja. Dengan ukuran yang kita laksanakan hanya yang wajib dan sunnah. Kegiatan itu pun kalau masuk dalam kriteria wajib atau sunnah, itu kita pilah-pilah, ada yang bobotnya lebih besar, ada yang lebih kecil. Dan semua ya kalau kita bisa melaksanakan apapun yang kita lakukan itu masuk kategori wajib atau sunnah, pasti itu berupa ibadah. Ya, ibadah yang meningkatkan bobot timbangan kita besok di akhirat, di hari kebangkitan. Sebagaimana firman Allah, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Adapun orang yang berat bobotnya, maka mereka akan hidup dalam keadaan yang menyenangkan, yaitu di surga. Dan orang yang ringan bebannya, maka tempat tinggalnya di neraka hawiyah. Tapi apakah dengan demikian kita telah memanfaatkan 100% dari umur, tenaga, pikiran, harta, dan segala macam sumber daya yang kita miliki hanya untuk beribadah? Layakkah kita memohon kepada Allah agar kita dimasukkan ke surga, sedangkan di antara pemberian Allah tersebut hanya kita gunakan misalnya 10% atau 40% untuk beribadah. Sisanya tidak untuk beribadah. Bukankah menurut Allah tugas kita dalam hidup ini hanya satu, yaitu beribadah atau mengabdi kepada Allah, yang berarti bahwa 100% dari kehidupan kita hanya untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Mengabdi kepadaku ini seringkali orang menyebutnya, mengartikannya beribadah kepadaku. Beribadah itu sebenarnya mengabdi. Kita lihat saja umur kita itu yang kita mudah mengukur adalah dalam sehari. Sehari itu berarti 24 jam. Bukankah di antara waktu 24 jam per hari yang diberikan oleh Allah, sekitar sepertiga persennya atau sepertiga dari 24 jam itu sudah kita gunakan untuk tidur. Lebih dari sepertiga untuk bekerja mencari penghasilan. Dan banyak lagi untuk mandi, makan, melakukan perjalanan, bermain dengan anak cucu, bersosialisasi, dan sebagainya. Lalu berapa jam dari 24 jam itu yang kita gunakan untuk beribadah? Kalau hanya sedikit, layakkah kita minta surga? Itu kalau kita ukur per hari. Coba kalau kita lihat umur kita, misalnya kita yang sudah
berumur 60 tahun. Saya nyebut 60 ini hanya untuk memudahkan menghitung saja. Untuk kita yang sudah berumur 60 tahun, itu sepertiganya sudah kita pakai untuk tidur. Yaitu kalau rata-rata 8 jam sehari. Itu kan sepertiga. Berarti 20 tahun dari 60 tahun itu sudah kita habiskan untuk tidur. Terus apakah sisanya itu kita pakai untuk ibadah? Coba di antara kita, ketika kita SMA mahasiswa, biasanya itu kan itu masa puber ya, masa pergantian peralihan dari masa anak-anak ke dewasa. Itu biasanya kan kepribadian kita itu masih tidak stabil. Maka disebut pubertas. Apakah ketika kita pada masa yang tidak stabil itu kita sudah tekun beribadah? Bukankah kita kebanyakan kita itu ya dalam tanda kutip nakal. Ibadahnya hanya sebentar, sholatnya aja hanya jembalitan begitu aja. Lalu berapa banyak yang sudah kita pakai untuk beribadah? Sekarang setelah umur 60 sudah pensiun, apakah kita sudah mengalokasikan waktu kita 100% untuk beribadah? Lalu pertanyaannya, kalau kita ingin beribadah 100%, agar kita bisa beribadah 24 jam per hari, apakah kita harus meninggalkan kegiatan-kegiatan yang lain-lain? Nggak boleh tidur, nggak boleh bekerja, nggak boleh bercanda dengan anak cucu. Bukankah kita harus melakukan itu semua untuk mempertahankan hidup? Realistiskah kalau kita dianjurkan hidup ini 100% hanya untuk beribadah atau mengabdi kepada Allah? Kan Allah mengatakannya, aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk mengabdi 100%. Apakah realistis? Kalau kita mengatakan Allah tidak realistis, yang pinter Allah atau kita? Yang bodoh itu Allah apa kita? Jadi kita mesti mencari cara, is it possible? Mungkin nggak kita bisa melakukan 100% dari umur kita untuk beribadah? Subhanallah, Maha Suci Allah dari segala kekurangan. Tidak mungkin Allah mengatakan sesuatu yang tidak realistis. Nggak mungkin. Allah itu tidak bodoh. Tidak mungkin Allah menganjurkan kita melakukan sesuatu yang tidak masuk akal atau yang tidak mungkin bisa kita laksanakan. Lalu, adakah cara untuk membuat semua kegiatan kita menjadi atau bernilai ibadah? Ada, ya, jawabannya ada. Perintah Allah pasti realistis, pasti masuk akal, pasti implementable, ya, pasti bisa dilaksanakan. Karena Allah tidak akan memberi tugas kepada kita, siapapun di antara kita itu tidak akan diberi tugas kecuali sesuai dengan kapasitasnya. Tidak mungkin Allah memberi tugas kepada kita melebihi dari kapasitas kita. Jadi Allah itu tahu bahwa kita tuh bisa kok, kapasitas kita itu mungkin bisa beribadah 24 jam sehari. Ya. Allah pasti negasi kita itu sudah diukur. Coba kalau kita perhatikan ayat ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan membebani tugas. Ini seringkali kurang pas terjemahan di buku-buku terjemah. Hanya dibilang tidak membebani begitu saja. Kalau tidak membebani, banyak orang menyalahartikan membebani itu membebani cobaan. Enggak, kallafa yukallifu itu artinya membebani tugas. Jadi harus ada tugas. Kallafa itu berarti assign. Taklif itu assignment. Ya. Allah tidak membebani tugas kepada seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dia kerjakannya. Jadi, kalau Allah mengatakan bahwa kita itu harus beribadah saja tugas kita dalam kehidupan ini 100%, itu berarti masuk akal.
Karena Allah tidak memberi tugas kepada kita melebihi dari kapasitas kita. Berarti Allah sudah mengukur ini sesuai dengan kapasitas. Ya, dan Allah tidak akan memberi tugas kepada siapapun kecuali Allah telah memberinya sarana. Jadi kalau Allah memberi tugas apapun, dikasih sarana. Sarana untuk melaksanakan tugas tersebut. Bandingan kita manusia itu suka zalim kepada orang lain. Ada perusahaan misalnya memberi tugas kepada karyawannya untuk mengantarkan paket atau surat. Saya tanya kepada orang yang mengantarkan itu, ini sepeda punyamu atau punya perusahaan? Punya saya sendiri. Ngisi bensin kamu sendiri atau dari perusahaan? Saya sendiri. Terus ketika kamu motormu rusak, siapa yang membiayai? Aku sendiri. Padahal dia pergi ke sana kemari itu dalam rangka melaksanakan tugas. Dan dia hanya dibayar satu surat, satu paket itu hanya 20 rupiah. Waktu itu. Sehingga dalam satu hari dia harus menyampaikan sekian ratus. Masya Allah. Itu manusia. Ketika memberi tugas seringkali tidak memberi fasilitas. Allah tidak begitu. Allah itu kalau memberi tugas pasti sebelum ditugasi dikasih dulu fasilitas. Ya. Bukan setelah melaksanakan tugas lalu baru dikasih fasilitas. Enggak. Dikasih dulu fasilitas baru dikasih tugas. Ya. Allah berfirman di surat At-Talaq, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan memberi tugas kepada seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah telah berikan kepadanya. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan membuat apa-apa yang semula sulit menjadi gampang. Jadi contohnya banyak. Sesuai dengan dua ayat tersebut, Allah tidak memberi kita tugas kalau Allah tidak atau belum memberi kita sarana atau kemampuan untuk melaksanakannya. Ini juga berarti bahwa kalau Allah memberi kita sesuatu, itu berarti penugasan bagi kita. Dan seberapa jauh kita diharapkan melaksanakan tugas itu sesuai dengan fasilitas dan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Contohnya, Allah menugasi seseorang untuk sholat sambil berdiri, atau Allah menugasi kita berdiri kalau Allah sudah memberi kita kemampuan untuk berdiri. Ya. Allah tidak menugasi kita berdiri ketika sholat kalau Allah tidak memberi kita kemampuan berdiri. Jadi sebelum sholat berdiri, Allah kasih dulu kemampuan berdiri. Kalau ada orang mampu berdiri, kok dia lalu malas, dia sholatnya duduk. Sah nggak? Ya sah, tapi kebangetan gitu. Untuk sholat sunnah terutama. Kalau wajib, wallahu alam itu karena berarti malas-malasan. Kalau sholat malas-malasan itu apakah diterima apa enggak, itu wallahu alam. Ya. Jadi kalau ada seseorang tidak mampu berdiri, Allah tidak menugasinya berdiri. Boleh sambil duduk, boleh sambil tiduran, sesuai kemampuannya. Kalau Allah tidak memberi seseorang uang misalnya, dan kekuatan untuk pergi haji, tidak hanya uang, ada uang dan ada tenaga mampu pergi haji, maka Allah kalau sudah memberi itu, kita ditugasi pergi haji. Tapi kalau ada orang yang tidak diberi kemampuan itu, Allah tidak menugasi. Dosa enggak? Enggak ada fasilitas kok. Gitu. Ya. Contoh lagi, kalau Allah tidak memberi penghasilan lebih, di antara kita ada yang bekerja, lalu penghasilannya lebih, ada yang kurang, ada yang pas-pasan. Kalau Allah tidak memberi kelebihan dari yang dibutuhkan, Allah tidak menganjurkan dia bersedekah. Kan ada orang bertanya, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. Mereka bertanya, yang disedekahkan itu apa? Qulil afu. Yang disedekahkan itu kelebihan. Jadi kalau ada orang sudah bekerja
habis-habisan, penghasilannya pas-pasan, dia nggak usah sedekah, nggak apa-apa. Kalau penghasilannya kurang dari kebutuhan, malah dia boleh menerima sedekah. Ya, jadi kembali tuh, Allah tidak akan memberi tugas kecuali sesuai dengan kemampuannya, dan Allah memberi tugas sesuai dengan apa yang telah diberikan kepadanya. Ya, jadi kalau Allah memberi kita tugas dalam hidup hanya satu, yaitu mengabdi atau beribadah kepadanya, pasti itu masih dalam jangkauan kita. Lalu caranya bagaimana? Para ahli fikih gini, ini ada teori sedikit. Para ahli fikih membagi hukum menjadi 5 seperti yang kita pelajari kemarin, yaitu Ustaz hilang nih apa? suaranya. Ya, bagaimana caranya supaya hidup kita ini hanya untuk ibadah? Kita pelajari, kita pinjem ilmu yang dari ahli fikih. Kemarin sudah kita pelajari bahwa ahli fikih itu membagi hukum menjadi 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Dan saya kira semua di antara kita sudah memahami itu. Tapi saya mohon izin untuk menyebut secara ringkas. Wajib itu perbuatan yang bila dilaksanakan pelakunya memperoleh pahala, dan kalau ditinggalkan dia berdosa. Sunnah adalah perbuatan yang bila dilaksanakan pelakunya memperoleh pahala, dan kalau tidak dilaksanakan atau ditinggalkan ia tidak berdosa. Sedangkan mubah, perbuatan yang bila dilaksanakan atau ditinggalkan seseorang tidak memperoleh pahala dan tidak menanggung dosa. Jadi netral, tidak ada pahala, tidak ada dosa. Lalu makruh adalah perbuatan yang bila dilakukan seseorang tidak berdosa. Tapi kalau dia tidak melakukannya, padahal ada kesempatan atau ajakan, ia bisa memperoleh pahala. Sedangkan haram adalah perbuatan yang bila dilaksanakan, pelakunya memperoleh dosa, dan kalau ia tinggalkan, ia memperoleh pahala. Nah, dari sini kita ketahui bahwa makruh dan haram tidak memberi manfaat di akhirat dan tidak memberi pahala. Maka keputusan yang kita ambil adalah bahwa makruh dan haram kita tinggalkan saja. Udah, kalau kita tinggalkan berarti tinggal 3. Wajib, sunnah, dan mubah. Wajib dan sunnah menawarkan pahala. Oleh karena itu dua-duanya itu termasuk atau bisa bernilai ibadah. Dan kita usahakan melakukan dua-duanya. Jadi wajib, sunnah, oke, kita ambil. Tinggal 1, mubah. Semua kegiatan sehari-hari yang tujuannya untuk mempertahankan hidup, misalnya makan, minum, tidur, itu kita butuhkan untuk mempertahankan hidup. Semua kegiatan yang dimaksudkan untuk mempertahankan hidup, hukum dasarnya, hukum aslinya adalah mubah. Mubah tidak ada pahala dan tidak ada dosa bila dilakukan sekedar mengikuti insting. Jadi kita memang diberi insting oleh Allah untuk mempertahankan hidup. Nah, kalau kita ngomong insting, binatang ternak juga melakukan kegiatan-kegiatan itu karena didorong oleh insting. Maka binatang mempertahankan kehidupan itu ya nggak ada pahala, nggak ada dosa. Karena melakukannya hanya untuk insting. Beda dengan kita manusia diberi akal oleh Allah. Maka kita usahakan melakukan kegiatan-kegiatan semacam itu. Saya kasih contoh yang teknis supaya makin jelas ya. Kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan untuk mempertahankan hidup seperti makan, minum, tidur, pipis dan sebagainya, bukan sekedar mengikuti insting. Kita usahakan kegiatan semacam itu menjadi sumber pahala. Loh, bagaimana? Tidur kok bisa menjadi sumber pahala? Bukankah tidur itu pasif? Bisa. Ya. Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita bahas dulu bahwa semua kegiatan yang hukumnya mubah, yang netral tadi, misalnya kegiatan sehari-hari, bisa berubah menjadi wajib
bisa berubah menjadi sunnah, bisa berubah menjadi makruh, atau bahkan haram. Tergantung pada tujuannya. Tujuan itu bahasa Arabnya niat. Jadi makan itu ada pahalanya apa enggak? Kalau seseorang makan hanya mengikuti insting, nggak ada pahalanya. Tapi kalau dia punya niat tertentu, makan itu bisa menghasilkan pahala dan juga bisa menyebabkan dosa. Ya, tergantung niatnya atau tujuannya. Rasulullah SAW bersabda, ini sudah banyak dikutip dan saya seringkali mengutipnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu tergantung pada niatnya. Ini kalau ahli fikih mengartikannya, semua amal, semua perilaku itu baru dapat pahala kalau ada niat. Sholat baru ada pahala kalau ada niat. Oleh karena itu ahli fikih menganjurkan kita harus niat ketika sholat. Ketika puasa juga harus niat. Jadi ahli fikih, amal itu tidak sah kalau tidak disertai niat. Kalau ahli bisnis, manajemen, misalnya manajemen bisnis, kita itu sukses atau tidak tergantung niatnya. Kalau niatnya itu bersungguh-sungguh, berhasil. Tapi kalau niatnya setengah-setengah, gagal dia. Nah, secara umum, kalau untuk agama secara umum, perbuatan seseorang itu value-nya tergantung pada niatnya. Rasulullah kelanjutan dari itu, wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan memperoleh apa yang dia niati, apa yang dia tuju. Dikasih contoh oleh Rasulullah, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrah dari Makkah ke Madinah dalam rangka mencari ridho Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan itu. Dan siapa yang hijrahnya dari Makkah ke Madinah untuk kepentingan bisnis, untuk kepentingan keduniaan, dia akan memperoleh yang dia akan memperolehnya, atau karena wanita yang dia ingin nikahinya, ya maka nilai hijrahnya ya untuk itu. Kebetulan waktu itu Rasulullah mengatakan ini karena ada kasak kusuk di antara orang-orang itu. Mereka bilang si A itu hijrah karena pacarnya hijrah. Jadi dia khawatir kalau dia tidak pindah ke Madinah, dia tidak bisa menikahi pacarnya itu. Jadi nikahnya karena wanita. Ya dia dapat. Pahala dapatnya? Enggak. Karena dia niatnya itu dan dia mendapatkan itu. Ya. Menurut hadis ini, bahkan kegiatan-kegiatan wajib pun seperti hijrah pada saat itu wajib. Ya. Wajib bagi lelaki yang mampu. Tidak wajib bagi wanita dan untuk anak-anak. Dan untuk orang yang tidak mampu karena lemah misalnya, karena tua. Nah, kegiatan apapun, bahkan termasuk yang wajib, itu bisa berubah nilainya menjadi mubah karena niat. Mubah, niatnya kan mau nikah. Kalau nikah itu halal ya dia dapat nikah itu. Kalau dia niatnya untuk mencari bisnis, ya dia dapat penghasilan. Jadi kita mesti hati-hati dengan niat, karena niat akan menentukan nilai atau bobot dari apa yang kita lakukan. Suatu perbuatan, jadi demikian, suatu perbuatan bisa berubah nilainya. Nah, secara umum, kadang-kadang perbuatan itu sepertinya duniawi. Makan itu duniawi. Bekerja mencari penghasilan itu duniawi. Tapi bisa berubah menjadi nilainya akhirat kalau niatnya benar. Ya, para ulama mengatakan begini. Ini ulama ya. Saya cari hadisnya nggak ketemu. Jadi saya bilang ulama saja. Karena menurut satu buku namanya Ta'limul Muta'allim, pengarangnya mengatakan bahwa ini hadis, tapi tidak diceritakan periwayatnya itu siapa. Sanadnya juga tidak disebutkan. Lalu saya coba search, para ahli hadis mengatakan tidak menemukan ini. Oleh karena itu
lebih baik kita mengatakan ini kata ulama. Ya. Kata-katanya begini, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya wa yasiru amal al-akhirah wa yasiru min a'malil akhirah bi husnin niyah. Ini tulisannya ada lompat ya. Terjemahannya, beberapa perbuatan yang kelihatannya itu perbuatan duniawi, tapi dia bisa berubah menjadi perbuatan akhirat karena niatnya yang bagus. Sebaliknya, banyak perbuatan yang kelihatannya perbuatan akhirat, tapi menjadi perbuatan duniawi karena niatnya yang salah. Ya, seperti tadi, hijrah kelihatannya ukhrawi, tapi kalau niatnya mencari bisnis, ya itu duniawi. Terus bagaimana caranya untuk mengubah yang mubah menjadi sunnah atau wajib? Setidaknya ada 6 cara. 6 cara kan gampang, banyak itu. Jadi kita kalau tidak bisa pakai cara yang satu, cara yang kedua, cara tiga, keempat, nanti saya sebutkan masing-masing. Supaya nanti amal ibadah kita itu betul-betul nilainya akhirat. Ya, setidak-tidaknya ada 6 cara untuk membuat perbuatan mubah atau perbuatan sehari-hari menjadi ibadah yang berpahala, senilai dengan wajib atau sunnah. Senilai dengan wajib atau sunnah. Kaitkan ya, caranya satu, kaitkan perbuatan mubah dan perbuatan yang wajib atau sunnah dengan cara niat melakukannya sebagai perantara untuk melaksanakan perbuatan yang wajib atau sunnah. Ini ada pedoman fikih. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kalau ada suatu perbuatan yang wajib, dia tidak bisa dilaksanakan kalau tidak dilakukan pekerjaan yang lain, maka pekerjaan yang lain ini menjadi wajib. Ya, ini pedoman umum. Saya ulang, kalau ada perbuatan wajib, ini tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan melaksanakan pekerjaan yang lain, maka pekerjaan yang lain ini ikut wajib. Sholat itu wajib. Sholat tidak sah kalau tidak wudhu, maka wudhu menjadi wajib. Wudhu tidak bisa dilaksanakan kecuali kita menggunakan air. Air ada, tapi kita harus membeli. Supaya kita bisa wudhu, kita harus membeli air. Maka membeli air itu wajib. Dan seterusnya ya. Misalnya yang sederhana dulu. Tidur cepat. Tidur itu instinktif. Kalau kita capek, kita ngantuk, terus tidur. Kucing pun juga bisa tidur. Tapi tidur kita jangan sama nilainya dengan tidurnya kucing. Nah, kalau kita tidur cepat dengan maksud supaya nanti ya,